Yuk, rapat semua. Mendekat ya. Nah, ini umpama ya, bukan ini ya. Yang seperti ini nanti kita lihat di sana, ini namanya Hajar Aswad. Ya, yang mana Hajar Aswad yang bukan ininya? Ini hanya pelapisnya. Ya, bukan juga di sini ya. Yang hitam ini bukan. Hajar Aswad itu hanya ada batu kecil segede jempol. Jempol kita satu titik dia di sini. Ya, jadi ketika pegang di sini berarti belum megang Hajar Aswad. Ya, megang bagian dari Ka'bah. Hajar Aswad kita pegang adalah di sini ya. Karena Hajar Aswad itu hanya kecil di sini. Ya, itu Hajar Aswad. Jadi nggak semuanya itu segede itu, nggak, hanya kecil di sini. Dan itu juga sudah retak karena pernah dicuri sebelahnya dulu. Ya, waktu zaman kekhalifahan apa? Utsmaniyah. Ya. Jadi hanya ada di sini dia kecil. Khair. Ini adalah apa tadi? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Di antara sebelah Hajar Aswad itu ada pintu Ka'bah. Namanya apa? Multazam. Multazam. Ya. Multazam ini memang iya tempat yang juga baik untuk kita berdoa, yang mustajab untuk kita berdoa. Tapi bukan berarti kita harus apa seperti ini. Kita lihat di sana sampai sekarang terjadi seperti itu, ya. Ngapain kita di sini? Kita lihat di sini, kita pegang, ya. Kemudian kita berjalan. Tidak boleh kita berhenti. Ya, nggak boleh kita begini. Kalau begini kita sudah tasyabuh seperti orang yang menyembah Yahudi. batu. Paham ya? Karena cukup kita berdiri di sini, kita sentuh, mulai Allah Akbar, kemudian kita berdoa di sini. Ya, nggak harus begini-begini tadi, paham ya? Nah, sedangkan Hajar Aswad itu ya nggak perlu kita cium begini-begini, nggak harus kita gini-gini, nggak. Sunnahnya memang apabila memungkinkan kita cium seperti ini, cukup sekali kena hidung kita, ya seperti itu, cukup kena hidung, ya nggak perlu kita cium-cium begitu, nggak ada tuntunannya, ya apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan cukup kita sentuh, kemudian kita cium, ya bukan di sini yang kita sentuh, tapi di sini ya. Apa doanya? Tidak ada doanya, karena ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Jika kalau karena tidak aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Bahwa sesungguhnya engkau hanya sebuah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, jadi ingat, ya cukup menciumnya saja seperti ini, kemudian selesai jalan. Ya, tidak boleh berhenti. Terus sampai memaksain diri, enggak. Jika memungkinkan, jangan sampai kita menzalimi orang. Ini hanya sunnah, ya tidak boleh sampai kita menzalimin orang, karena menjaga hak orang lain hukumnya adalah wajib. Ya, paham ya? Nah, kemudian ini sudutnya ini dinamakan sudut Hajar Aswad. Kemudian kita jalan ke sini. Kita jalan ke sini. Nah, di antara rukun Hajar Aswad dan rukun Irak, ya terdapat apa namanya ini? Makom hijri. Makam itu apa, Pak? Makam itu Tempat pijakan. pijakan. Makom itu artinya pijakan. Ya, pijakan itu isinya tuh batu, Pak. Batu hitam, petak. Ada yang bilang bulat, ada yang bilang petak. Kalau kita lihat itu agak memetak. Ya, itu dulu bisa terbang, Pak, dengan izin Allah. Batu itu membantu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, dan tidak ada keutamaan mencium-cium, memeluk-meluk, berdoa-doa di sini, tidak ada. Tidak ada keutamaan apapun sehingga mengambil gini, membaca ini kemudian cium, kemudian begini tangan kita membaca Bismillah Allahu Akbar, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, ini yang bisa kita ambil ibrah, semakin menguatkan iman kita kepada Allah bahwa masa itu pernah terjadi. Paham ya? Nah, tetapi keistimewaannya apa? Ya, sholat di belakang makom Ibrahim, ini belakang ya, Pak ya? Ya, sholat di belakang makom Ibrahim ini adalah lebih berhak atas kalian, atas dasar ketakwaan. Sampai hukumnya apa? Sunnah muakkad. Jika memungkinkan di zaman sekarang jika memungkinkan, karena jamaah membudak. Jadi
boleh sholat sunat tawaf itu di mana saja tempat yang tidak mengganggu orang lain. Karena sekarang kalau kita sholat tempat di belakangnya, kita akan mengganggu orang yang tawaf. Ya, ada disiapkan nanti tempatnya di belakang. Ya, boleh nanti sholatnya di sana. Itu juga terhitung belakang maupun Ibrahim. Jadi nggak harus pas tempat di belakangnya. Di sana boleh sejajar dengan belakang makom Ibrahim. Ya, ini namanya apa? Makom Ibrahim atau Makom Ibrahim. kuburan. Ya, ada batu pijakan Nabi Ibrahim ya apa? Membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah. Oke. Oke. Ini kita ketemu dengan sudut. Kita ketemu dengan sudut. Ya, sudut. Ini sudut apa namanya? Iraqi. Ya, kalau ditarik garis lurus, maka sudut Iraqi ini langsung menuju ke negeri Irak. Irak. Ya, di antara rukun Irak dan rukun Syamni ya terdapat ini apa namanya? Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail ini adalah bagian daripada Ka'bah yang wajib untuk kita putari. Nggak boleh kita jangan potong masuk ke sini nanti. Nggak boleh. Karena ini termasuk di dalam bagian Ka'bah. Nah, Hijr Ismail ini juga adalah tempat makbul untuk berdoa. Ya. Tetapi jangan memaksakan sekali lagi karena ada begitu banyak orang, jangan kita paksakan kita harus masuk ke dalam sehingga kita menzolimi orang lain. Ya, paham ya? Nah, kita jalan. Ini tadi rukun apa? Yaman. Itu rukun? Ya, ya. Rukun? Yaman, Iraki masih. Rukun apa nih? Syam, Syam. Yaman. Ya. Irak, Syam. Ini rukun Syam nih. Biar ingat sekali lagi ini rukun Syam nih di antara rukun Iraqi dan rukun Syam nih terdapat Hijr Ismail. Ya. Nah, kemudian di antara rukun apa? Syam, Syam ini nih. dengan rukun Yaman, Yaman. sampailah kita di rukun Yamani. rukun apa? Yamani. Yamani itu. Nah, rukun Yamani ini kita disunahkan jika memungkinkan, ingat, jika memungkinkan untuk menyentuhnya dengan tangan kanan sembari membaca Bismillahirrahmanirrahim atau menyentuhnya saja boleh. Ya, menyentuh bukan mencium. Ya, dan bukan apa namanya ini? Seperti ini. Ya, cukup menyentuh sambil jalan. Tidak boleh berhenti. Mengganggu orang. Ya, tidak boleh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar atau pegang saja kemudian jalan. Ini kan nggak bisa dekat lagi kan di pagarnya. Sekarang bisa. Ya, cukup bisa. Sekarang bisa. Cukup pegang saja kotor banyak. Kemarin Cukup pegang saja. Kemarin di pagarnya. Sudah. nih. Tidak boleh berhenti. Ingat ya, tidak boleh berhenti. Oke, kita jalan. Yaman, Tawaf itu kita nggak perlu sampai 7 kali putaran ya. ya. Perlu. Capek. Nanti diterima ibadah kita takutnya. Berubah nanti kabar di sini gitu. Orang nggak kesana lagi nanti hajinya Pak. Jadi kita sekali saja. Ya. Tawaf itu kita mulai dari rukun. Hajar Aswad. Ya, kita mulai dari rukun Hajar Aswad. Ketika nanti kita bisa pegang Hajar Aswad, maka lebih utama kita pegang Hajar Aswad, kemudian kita cium tangan kita. Atau ketika kita memang memungkinkan untuk menciumnya, kita cium. Sekarang kan tidak memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, kita hitung kira-kira sudah sejajar kita dengan Hajar Aswad. Ya, yuk kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan begini, bukan angkat tangan begini, tapi mengarahkan telapak tangan kita ke Pak acara aswad. Hajar Aswad sembari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, ingat yang di belakang yang belum sampai ya jangan ikut pembimbing. Pembimbing angkat tangan karena pembimbing di depan padahal masih ada barisan di belakang, ikut angkat yang di belakang. Ingat, jangan. Tunggu kita sudah sampai di Barisan. apa namanya lurusannya, ada nanti juga lampu hijau.
itu nanti dia lurusannya. Ya, tunggu sampai situ baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian turunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka wa ta'ala ya jal jalal wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Terus di dalam putaran 1, 2 dan 3 disunnahkan, dianjurkan kepada laki-laki, tidak perempuan. Kepada laki-laki, ya, tidak perempuan, ya, untuk berlari-lari ringan, berlari-lari kecil seperti ini, gini, ya. Kemudian apa yang kita baca? Kita banyak mengagungkan Allah, banyak mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala quwwata illa billah, bismillah wa bihamdihi, ya kan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim. Banyak terus baca seperti itu, ya, selama 3 putaran pertama. Kan begitu, selama 3 putaran pertama kita lari-lari kecil. Ayo kita lari-lari kecil. Apa yang kita baca? Banyak mengagungkan dan banyak mengingat Allah. Ya, tidak ada doa khusus di dalam tawaf. Hanya ada doa yang dianjurkan, dan banyaklah meminta kepada perlindungan nanti kubur dan hari pembalasan pada akhirat nanti. Ya, banyak doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Boleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat syarif fitnatil masih dajjal. Boleh. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Boleh. Banyak minta akhirat kepada Allah. Jangan sibuk minta dunia saja. Boleh enggak minta dunia? Silakan minta dunia. Ya Allah, berikanlah hamba harta yang Engkau ridhoi di dalamnya, yang Engkau berikan keberkahan di dalamnya. Minta kepada Allah pada saat kita tawaf. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi memang sebaiknya pakai bahasa Arab. Hafalkan bahasa Arab. Kalau memang nggak bisa, nggak usah paksakan. Maka berdoalah kepada Allah dengan suara yang lirih. Nggak perlu kita kencang-kencang. Nah, pada saat nanti kita tahu orang kok kencang-kencang, nggak perlu. Orang kok ikut-ikut apa? Mutoibnya nggak perlu. Mutoib itu hanya menunjukkan jalan saja, guide sebenarnya. Artinya itu guide, ya, bukan ustadz dia, guide. Jadi jangan panggil saya ustadz, saya bilang sama mereka. Jadi ustadz dadakan kata orang kan gitu. Jadi cukup ikutin alurnya saja. Berdoalah kita dengan doa yang apapun yang kita ingin, dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Yakin bahwa Allah akan ijabah doa-doanya. Yakin, boleh berdoa apa saja yang kita inginkan. Nah, inilah saatnya. Ya, pada saat kita tawaf. Oke, kita tawaf, berdoa kepada Allah. Jadi nggak perlu ikutin apa? Mutoib, berdoa sendiri-sendiri. Ya, dari Indonesia ini ya udah tulis daftar doa, boleh. Tulis daftar doa. Ya, doa apa saja. Baik. Kita jalan di sini masih tetap sama berdoa sebanyak-banyaknya lagi berdoa. Berdoa sampai nanti kita ketemu sejajar dengan rukun Yamani. Sampai kita bertemu dengan rukun Yamani. Ketika kita sudah melangkahkan kaki ke rukun Yamani, maka kita membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apabila memungkinkan, maka kita sentuh Ka'bah di rukun Yamani. Kemudian langsung lepaskan, sembari baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai ke rukun Hajar Aswad, kita angkat lagi tangan kita. Ya, bismillahi, Allahu Akbar, kemudian jalan lagi. Nah, itu kita lakukan sebanyak 7 kali putaran. Ya, setelah selesai, kita anggap selesai 7 kali putaran, maka kita langsung bergegas menuju ke belakang atau berlari. Ya, niatnya apa? Sholli. Nawaitu. Nggak ada ya, cukup kita sudah berniat untuk sholat sunat tawaf. Ya, Allah sudah sampaikan tuh niatnya, nggak perlu pakai usolli atau nawaitu. Ya, langsung sholat. Yang pertama, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah selesai. Amin. Kemudian baca apa? Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sampai selesai rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, sampai dengan selesai salam. Nah, setelah selesai salam, maka berdirilah kita. Ya, menghadapkan wajah kita ke Ka'bah. Mari berdoa dengan adab berdoa yang baik ya, maka
tangan kita. Dan berdoalah kepada Allah dengan doa-doa yang memang sudah kita Persiapkan. Ya, banyaklah memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah selesai maka kita menuju ke tempat minum air zam. Kita ibaratkan di sini tempat minum air zam. Ya, ibaratkan di sini. Nah, ini nanti minum air zam-zam. Minum air zam-zam, ambil nanti gelas, kemudian isi air penuh, ya, kemudian minum dalam keadaan duduk adalah lebih utama dan menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Ya, duduk, kemudian membaca apa? Boleh. Membaca apa? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa shifaan atau warizqan thayyiban wa shifaan wa amalan mutaqabbala, boleh. Ya, kita minum. Oh, enggak hafal doanya, boleh dengan membaca bismillah saja. Ya, bismillah kemudian diminum. Air zam-zamnya berapa kali teguk? Berapa kali teguk? 3 kali teguk. Sisakan sedikit, kemudian taruh ke telapak tangan, basahkan ubun-ubun kepala kita. Ya, kemudian setelah itu langsung bergegas menuju ke tempat syai. Kayaknya kayak gini sih. Lihat ini. Mirip banget. Itu replika ya. Nah, ingat nanti ketika kita nanjak naik, ya, kita hadapkan wajah kita, muka kita kembali lagi kepada Ka'bah. Ka'bah sembari mengangkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kemudian turunkan, kemudian kita baca apa ketika sampai di Bukit Safa? Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Kemudian apa? Nabda'u wa nabda'u lillah. Kemudian baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus la ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah. Yang pendek saja wa hazamal ahzabal wa'dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita berada di atas, kemudian langsung jalan. Kemudian kita ya. Kita jalan sini. Sampai ke sini, nanti kita akan menurun seperti ini. Menurun maka kita disunahkan membaca apa? Subhanallah. Subhanallah. Sambil jalan dari subhanallah. 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 Terus kita tahu ke hijau, tapi matinya sama dia. Ya, sampai nanti ke pilar lampu hijau, perbatasan. Sampai di sini bagi laki-laki ya diperintahkan lari kecil secepat-cepatnya, lari kecil sekencang-kencangnya. Ya, lari kecil ya, bukan lari kencang, lari kecil secepat-cepatnya. Seperti apa gini? Ya, seperti itu, lari kecil secepat-cepatnya sembari membaca apa? Sembari membaca apa? Ya, fil. Terus warham. Terus wa antal. Terus a'azul akram. Ya, sambil rabbil fir. Itu yang lari kecil hanya laki-laki saja. Perempuan tidak. Ya. Kemudian nanti akan ditunggu perempuan depan tuh. Rabbil fir. Warham. Wa antal. A'azul akram. Rabbil fir. Warham. Enggak perlu kita kencang. Ya, enggak perlu suara kita keras, enggak perlu. Rabbil fir. Itu selesai. Ini hijau. Lampu hijau ya. Kemudian jalan, ya. Kemudian aja. Sampai di atas. Ya. Kita nanti akan menuju ke Ka'bah lagi, sejalan Ka'bah. Angkat lagi tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah La ilaha illallah wahdah wa la syarika wa hazamal ahzabal wahdah. Kemudian jalan ya, kembali lagi ke batas. Ke Bukit Sofa. Kita nggak usah kembali lagi, Pak. Ya, capek.
Dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali putaran. Bacaannya sama seperti kita bacaannya di sana, sama semua bacaannya. Ya, tidak ada doa-doa khusus. Boleh nanti Bapak selipkan doa-doa apa saja yang Bapak inginkan di dalam putaran syai. Cuma perbedaannya apa? Syai tetap 7 kali putaran, tawaf juga 7 kali putaran. Cuman pada saat tawaf wajib dalam keadaan suci. Bukan, sama-sama ikhlas. Wajib dalam keadaan suci. Dan ingat, ibadah syai ini penting sekali. Karena ibadah syai tidak ada ya namanya syai sunnah. Yang ada tawaf sunnah. Syai itu hanya kita lakukan pada 2 keadaan, haji dan umrah. Jadi seriuslah pada saat syai, jangan meremehkan syai. Jadi banyaklah berdoa pada saat syai, dan syai itu berat. Daya tarik bumi ketika diteliti di tempat syai itu berat. Kita nggak mau beban, tapi langkahnya berat nggak? Udah pernah coba? Berat ya? Makanya berat, karena memang daya tarik berat kita bertambah di situ, merasa berat di situ. Maka pada saat itu kita sedang syafaat. Ya, kita sedang beribadah dan bersulit-sulit dalam ibadah kita. Maka doa kita dimakbulkan. Maka banyaklah berdoa kepada Allah. Doa apa saja kebaikan kita minta kepada Allah. Nah, nanti syai itu kita mulai dari Bukit Sofa, akan berakhir nanti di Bukit Marwah. Setelah selesai, apa yang kita baca? Sholat sunnah syai. Ya, tidak ada dalilnya. Ya, Bapak nanti akan lihat ada orang sholat sunat syai di situ, tapi tidak ada. Jangan samakan. Tidak ada sholat sunat syai. Yang ada adalah sholat sunat tawaf. Ya, setelah selesai syai, maka bersegeralah bertahalul. Cara tahalul itu bagaimana? Ya, memotong keseluruhan dengan rata rambutnya kita. Nggak boleh disisain ya. Ya, bagi perempuan, ya, 1 suku jari tapi digabungkan dulu. Digabungkan kemudian diukur minimal 1 suku jari, langsung dipotong. Ingat, potongnya bersama mahramnya, dan untuk perempuan di tempat yang tertutup. Bagi laki-laki ya diutamakan memotong sampai habis atau mencukur rata. Ya, dibotakin. Ya, lebih utama. Boleh nggak potong sedikit? Boleh, tapi memendekkan semuanya, bukan satu bagian saja. Satu bagian tuh dipotong sudah, kayak masis. Jangan. Potong semuanya. Mata. Ya. Nah, setelah selesai, maka selesailah ibadah umrohnya. Setelah selesai ibadah umroh, kita pastikan aja kita nggak perlu ke hotel, kalau jauh hotelnya. Di sini kita langsung menuju ke Mina. Ayo, kita ibaratkan sekarang ini adalah ajijiahnya. Umpama ajijiahnya ya. Ajijiah ini adalah antara apa? Tanah halal dan tanah haram. Nah, di sebelah ajijiah kita langsung Jirona. Di sini aja langsung Jirona ya, nggak apa ya? Ya, langsung Jirona. Nah, di Jirona ini maka kita mengucapkan niat haji. Ayo kita ucapkan niat haji. Labbaika Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma hajjan. Nah, kemudian kita jalan. Setelah itu kita bertalbiyah. Labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Apa di situ Pak Hedi? Jalanannya. Tulisannya. Nah, kalau kita udah tadi. Antum berapaan? Berapaan? Udah.
laka wal mulk la syarika lak. Kita umpamakan di Mina. Main juga satu. Nah, kita mabit nanti di sini. Ya, kita mabit nanti di tenda-tenda yang ada di Mina. Sama, kita mabit semua nanti di situ. Ya. Di Mina ini tadi sudah saya jelaskan apa yang kita lakukan. Karena waktu sudah jam segini, saya persingkat saja. Ya, di sini adalah kita meringkas sholat tanpa menggabungkannya, atau menjamak sholat, mengtasawuf sholat tanpa menjamaknya. Ya, kemudian di sini pada saat matahari terik maka disunahkan kita menyiram-nyiram. Ya, sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik membaca Al-Quran, mengatakan Al-Quran dan berzikir. Tetap perbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika masuk hari Tarwiyah pada tanggal 8 kita sudah jalan paginya itu. Kita sudah jalan pagi di tanggal Arafah hari ke-9 pagi menuju ke Arafah. Arafah menuju ke Ya. Nah, kita di Arafah. Arafah pada saat matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya, sampai matahari terbenam. Ya, apa yang kita lakukan di sini adalah menggabungkan dua sholat. Ya, kemudian perbanyaklah bertobat kepada Allah, banyak berdiam diri sambil membaca Al-Quran. Ya, perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah, sholat tobat dan menggabungkan sholat. Ya, lebih baik jamaknya diakhirkan, ya, jamak takhir. Oke, setelah selesai malamnya itu kita langsung menuju ke Musdalifah. Tenda Musdalifah. Tenda Musdalifah. Nanti kita mabitnya di sini, mabitnya bukan di Arafah. Mabitnya di mana? Musdalifah. Musdalifah. Sama di Musdalifah. Nah, besoknya kita langsung menuju ke mana pastinya ada? Iya, ada. Tuh, ada kamera. Ayo ambil. Ambil yuk. Itu pakai itu tuh. Ada itu. Ambil 7 aja kalau nggak tangan aja. Itu ada itu. Itu ada. Ini. nggak ada. Ada. Nggak ada kantong. Oh yang ada. Ambil aja. 7. Jadi mereka bisa bagi-bagi. Yuk. Ayo. Udah tuh, lepas itu. Taruh aja. Enggak usah. Taruh ikoy tok. Nanti nggak ada kantong begitu ya, nggak ada timba. Bawa aja Pak. Boleh. Deni. Udah banyak. Udah. Bawaannya nanti sama tangan aja begini. Bawa ora. Nggak usah. Oke. Ini yang pertama. Ya. Ingat ya, itu adalah simbol setan. Simbol bukan setannya. Simbol. Ya, simbol setan bukan setannya. Jadi kita nggak usah lempar sampai begini. Mampus kamu setan, nggak usah kena orang nanti. Ya, nggak perlu seperti itu. Jadi ngelemparnya seperti apa? Seperti ini aja. Nanti kita kena. Ya, santai aja. Lemparnya ingat, jangan dari jauh, kita masih jauh di sana udah sibuk mau kita lempar. Sabar, antrian. Maka kita baca, boleh membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubika bikalimati min syarri ma khalaq. Boleh atau Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Di tangan kiri bisa kan? Empat. Tangan kanan, Pak. Kanan. Harus. Tangan kanan, iya. Iso. Tangan kanan. Nanti kan udah berobat. Moro. Kena, usahakan kena. Usahakan kena. Ini aja Jadi, nggak apa-apa. lempar abu jangan deket yang biasa aja. Sakit. Oh, iya kayak gitu nggak Boleh, apa-apa. boleh. Oh begini bisa. Boleh. Ya, pokoknya ngenain Boleh. ya. Kalau begini nggak bisa. Iya, gini aja Pak. Ya, Ibadah nanti jangan berobat, dipaksa. insya Allah bisa. Ini kan uzur. Ya. Ya, dekatin sedikit, jangan terlalu jauh. Ya, oke. Setelah selesai akobah, kemudian kita kembali. Ini udah hari tarwiyah ya. Udah hari tasrik ya. Tasrik. Kemudian kembali lagi ke Mina. Besoknya kembali lagi ke Wusta untuk melakukan Mana ke Wusta langsung. Ya. Kemudian langsung Jamarat di Wusta. Sama doanya sama seperti yang kita bacakan di akobah. Yang penting ikon. Oke. Iku Nah, mau 4 juta. Setelah selesai
Kita nanti balik lagi ke Mina. Besoknya kita ke Pula. Pula. Kita lakukan hal yang sama. Kalau nggak ada orang di depan, kalau nggak ada orang di depan, kita enak hati. Kalau ibu sini nggak bisa. Kuat. Ya, tapi carilah ke depan. Oke, baik, udah paham? Ada pertanyaan? Tahu semua ya? Nah, setelah akobah, ya setelah jumroh, kita boleh langsung tahalul dan boleh langsung hadiu. Itu yang lebih baik, yang lebih asan. Nggak usah tunggu syai. Ya, yang lebih baik adalah langsung tahalul dan hadiu. Ya, kemudian sudah selesailah ibadah kita. Tinggal tunggu tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah syai. Kemudian perbanyak tawaf sunnah. Nanti selama kita masih di kota Mekah, ketika kita hendak meninggalkan kota Mekah, maka diwajibkan bagi jamaah haji untuk tawaf wadah. Itu wajib. Sehingga kalau kita tinggalkan, maka diwajibkan kena dam. Kalau enggak tidak sempurna lah ibadahnya. Ya, ada pertanyaan sebelah sini? Tadi setelah dari Safa mau ke Marwah kan posisinya turun baca subhanallah. Setelah datar itu kan kita lari-lari kecil yang cepat ya. Ya. Baca Robbikfir warham Wa antal. wa anta. A'adzul akram. Yang nanti antum ketik dari kelas saja untuk kasih tanda bis. Jadi kalau baca terlalu banyak mungkin nanti lebih bingung. Itu sudah menyangkut menyeluruh semua itu. Nggak perlu dipanjangin karena itu yang dikerjakan nanti. Ya, inti-intinya aja. Iya. Ya. Ada pertanyaan? Selesai ya? Halas ya? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan sampai ke